Filipi ini sampai dibilang mahkotaku, kata Paulus. Tapi ada masalah yang terjadi di jemaat Filipi, sehingga Paulus menasihati mereka. Sederhana masalahnya. Di dalam ayat 14, tadi dimulai dengan kata-kata begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dari ayat ini kita menemukan bahwa jemaat di Filipi itu jemaat yang rajin, melayaninya luar biasa. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang mendukung pelayanan Rasul Paulus. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang rajin beribadah. Mereka lakukan semuanya itu. Tapi, ini masalahnya nih tapinya. Mereka melakukannya dalam sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dilakukan. Benar dilakukan. Tapi sambil dia, misalnya tadi, Pak Oscar ya, contoh. Pak Oscar balem-lem ini, ya, Pak Oscar kerjakan. Ini jemaat Filipi yang baik, tapi pas kerjakan, kenapa tuh dia yang satu, mana dia? Oh itu dia pakai topi. Bapak dia yang so lihat ini bapak gini, gitu kan? Dia kerjain, tetapi di dalam hidupnya terjadi perbantahan. Dia kerjakan segala sesuatu yang harus dikerjakan sambil mengerjakannya sambil buffet tuh. Itu Manado bilang. Kalau orang Batak bilang sambil dia kerja, tapi dia merepet dia. Itu yang terjadi dengan merepet ya. Itu yang terjadi dengan jemaat di Filipi. Itu yang terjadi dengan jemaat di Filipi. Ternyata apapun tugas yang diberikan, mereka lakukan. Apapun tugas yang diberikan, mereka lakukan. Tetapi selalu terdengar sungut-sungut, bahkan saling berbantahan. Paulus mengingatkan mereka. Ini memicu perselisihan dan akan menghancurkan kesatuan tubuh Kristus. Dia ingatkan pelan-pelan. Hei, ingat. Bapak Ibu tahu, perselisihan di Filipi cuma di antara 2 orang. Tapi 2 orang ini punya pengaruh. Yudia dan Sintika. 2 orang. Dua-duanya pekerja yang rajin di dalam jemaat itu. Tapi ketika yang satu lagi kerja, kemudian pada saat dia kerja, mungkin dia lagi buat ini kue, tulisan 37 tahun anniversary, dia lagi tancap-tancap bunga, tapi hatinya tidak seindah bunga-bunga ini. Dia bilang, yang di sana tuh enak, cuma babah diam, cuma banyak mulut, cuma tunjuk-tunjuk. Saya pakai bahasa Manado ya. Tunjuk-tunjuk cuma, kerjaan ini. Dia kerjain tapi dalam sungut-sungut. Nah Bapak Ibu, saya ambil contoh ya. Saya pernah hadir, duduk di sebuah gereja. Indah betul gereja itu. Sangat indah. Saya berpikir begini, ini gereja ideal. Banyak jemaat. Dia ibadah jam 6 pagi ada, jam 9 ada, jam 3 untuk kaum muda, jam 5 ada. Jam 6 ada. Jadi ada 4 kali ibadah. Begitu saya duduk menghadap depan, ornamen-ornamennya, dekorasi di dalam gedung gerejanya sangat indah. Lalu tapi ada hal yang membuat saya bertanya-tanya. Kenapa ya di gereja yang indah ini, Bapak Ibu tahu grand piano yang sangat besar, yang kayak di gereja kita, tapi lebih besar lagi dia, yang ada tutupnya begitu ya, yang biasanya pemain-pemain internasional memainkan, itu di kiri ada, di kanan ada. Ada 2. Hebat ini gereja. Ya, baru saya bilang hebat ini gereja. Nggak lama pendetanya khotbah. Ketika khotbah tersirat bahwa kenapa piano ada di kiri, piano ada di kanan. Sebagian pengen piano ada di kiri. Ini benar-benar terjadi. Sebagian ingin piano ada di kanan.
Lalu yang satu merasa,